ナンバーワン戦隊ゴジルジャー。 Ya ampun. Waduh bangun itu. Nah, bikin skripnya panjang banget sampai belum tidur aku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Pras dan Pasal 2. Ini mungkin bakal jadi kalau memang ini jadi upload ya. Kalau memang nanti kalian lihat video ini berarti videonya jadi upload, dan ini mungkin bakal jadi kali pertama aku bahas soal info soal Super Sentai di channelku ini. Kan biasanya aku bahas kamera termulu kan soalnya. Jadi mungkin aku mau nyoba halnya sedikit berbeda. Dan langsung gak tanggung-tanggung, yang mau aku bahas di sini adalah perihal detail-detail yang aku temukan pasca nonton trailer perdananya Number One Sentai Goshuger. Iya. Tiba-tiba aku langsung bahas Goshuger ini, enggak terduga-duga sih. Ya sebenarnya sih kemarin, enggak usah aku lupa di video yang mana ada yang request buat aku bikin Goshuger. Jadi ya kalau aku pertimbangin juga kayaknya menarik ini kalau aku sekali-sekali bikin hal baru gitu. Cuma karena dari kemarin jadi infonya Goshuger itu masih sedikit banget ya. Bahkan kemarin kan yang paling baru itu sebelum trailer perdananya keluar ini kan baru soal channel Bandai Mania yang kayak mendemonstrasikan di XT Gasworld kan, tapi kayaknya cuma gitu doang gitu. Waktu juga enggak di videonya mereka kan juga enggak ada kayak demonstrasi dari gimmicknya Gasworld kayak gimana. Jadi ya menurutku aku nunggu dulu kali ya sampai press con-nya rilis baru aku bikin. Jadi ya mungkin namanya tepat sih karena memang banyak hal yang diungkap di trailernya ini. Jadi ya mulai hal detail hal utama yang bakal ada di serialnya diungkap semua di sini. Jadi ya aku mau langsung bahas aja ini, dan menurutku ada hal yang unik di sini. Aku baru tahu kalau ternyata ini press con-nya Number One Sentai Goshuger itu ada dua sesi ternyata ya, yaitu dibagi di tanggal 24 Januari sama tanggal 26 Januari 2025. Nah, kalau dari segi yang ditampilkan di dua tanggal ini sama aja. Jadi memang bisa dilihat kayak bahan press con-nya sama aja, cuma bedanya ini mungkin lebih ke eksklusivitasnya doang ya, dimana kalau tanggal 24 itu katanya khusus untuk beberapa media terpilih, terus juga ada beberapa influencer yang diundang, dan juga katanya ada 100 member TTFC terpilih yang juga diundang di press con tanggal 24. Jadi benar-benar itu aksesnya terbatas banget. Apalagi juga ternyata aku sempat dengar ya dari videonya Agan Reza, katanya di tanggal 24 itu bahkan semua yang hadir di sana itu sudah harus tanda tangan hitam di atas putih perihal kalau apapun yang mereka dapatkan, yang mereka dengar dan juga lihat di presscon tanggal 24 itu nggak boleh diungkap ke publik. Dan beneran loh. Jadi dari game antara tanggal 24 sampai tanggal 26, di mana tanggal 26 ini kan adalah presscon yang reguler ya kan. Jadi cuma yang memang presscon secara umumnya. Itu dalam rentang kedua hari itu sama sekali nggak ada info apapun yang bocor loh. Jadi kayak entah ada orang iseng atau gimana yang ngasih bocoran, nggak ada sama sekali. Bener-bener sepi. Sebenarnya sepi-sepinya kayak kuburan baru. Bener-bener sepi banget itu. Jadi ya gimana? Mungkin ya ini benar-benar kayak mereka tuh memang bisa menjaga tanggung jawabnya mereka ya, perihal nggak boleh membocorkan informasi apapun. Terus juga beberapa media dan juga influencer yang diundang kan juga mereka itu meskipun mereka nge-share di media sosialnya mereka ya, itu kan yang di-share cuma kayak bisa dibilang kayak kesan-kesannya mereka selama nonton press con-nya doang. Jadi kayak detail press con-nya kayak gimana tuh benar-benar nggak diungkap sama mereka. Jadi mereka cuma ya kayak nge-share impresinya mereka aja selama nonton press con-nya. Nah, baru di tanggal 26-nya ditampilkan press con resminya yang kali ini reguler dan menampilkan banyak hal, mulai dari trailernya, terus juga deretan cast-nya, terutama para cast dari membernya Goshuger yang utama, dan juga ada beberapa pertunjukan panggung kecil antara yang menurutku cukup menarik, itu ada beberapa di mana beberapa member Goshuger itu bertarung melawan para sentai terdahulu. Kalau nggak salah yang paling aku lihat itu ada berapa? Wah, nggak lupa sih. Pokoknya ada si Goshu Tirano lawan siapa dong? Goshu Tirano lawan Kuwagata Ojir atau Don Momotaro, nggak lupa kayak ada kok di
di situ. Jadi kalau memang ini juga berhubungan dengan konsep yang bakal bahas di breakdown detail-detail yang aku dapatkan dari setelah nonton trailernya. Dan aku mulai dulu di sini ya, di mana di sini trailernya dimulai dari ya bisa kayak ada narasi kayak dimulai dari ini aku langsung mulai ya perihal detail apa aja yang aku dapatkan setelah nonton trailernya. Jadi pertama ada bagian dimana kayak semacam narasi di awal trailer yang kayak menjelaskan Tegasuat sebenarnya apa. Yang di sini juga ternyata digambarkan kalau Tegasuat itu seperti apa ya, semacam entitas kayaknya, entitas yang bisa dibilang mirip-mirip sama sosok dewa yang bentuknya itu yang punya bentuk sebagai tangan kanan yang telapak tangan kanan raksasa yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Ini kalau deskripsinya kayak gitu ya, kalau ditranslate secara sederhananya. Jadi kayak memang bisa dibilang kayak entitasnya Tegasuat itu benar-benar sakral, bukan sekedar item yang canggih saja, tapi benar-benar sudah kayak masuk ke item yang punya unsur mistisnya gitu ya. Karena kan dia kayak semacam entitas yang benar-benar diagungkan banget lah kesannya kalau dari karakter ini. Dan kelanjutannya sih karena suatu peperangan ya kan di masa lalu, yaitu pertempuran alam semesta pertempuran alam semesta yang terjadi di masa lalu. Kekuatan Tegasuat ini terpecah menjadi beberapa item yang jumlahnya gak terhitung, dan item ini adalah Sentai Ring yang kalian bukan adalah collectible item utama di serial Ghost User nanti. Tapi kalau aku dengar dari deskripsi ya di perihal kekuatan Tegasuat yang terpecah menjadi cincin yang jumlahnya tak terhitung, ini mirip-mirip Kamen Rider Saber gak sih? Kalau di Kamen Rider Saber kan juga kayak gitu, di mana ada suatu pertempuran besar di masa lalu memperebutkan buku pengetahuan, di mana akhirnya buku tersebut kayak robek dan terpecah menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagiannya robek inilah yang akhirnya menjadi item utamanya Kamen Rider Saber, yaitu Wonderite Book. Ini mirip loh. Jadi kalau bisa dibilang kayak gimana ya, kayak Sentai Ring ini kayak Wonderite Book-nya Ghost User lah. Jadi kalau di Kamen Rider Saber ada Wonderite Book yang notabene pecahan dari sumber kekuatan utamanya. Nah, kalau di Ghost User ini ada Sentai Ring yang notabene adalah pecahan kekuatan dari si Tegasuat itu sendiri. Terus juga katanya si cincin ini juga punya kayak punya semacam, kalau aku nyebutnya bingung sih kayak gimana, tapi aku nyebutnya sebenarnya ini kalau aku salah koreksi aja. Kayak punya semacam ini keterikatan terhadap siapapun yang punya hasrat dan keinginan yang kuat, yang dimana orang yang punya hasrat dan keinginan kuat ini bakal bisa dibilang kayak dikontrak langsung oleh sang Tegasuat sendiri untuk mengikuti sebuah turnamen atau kompetisi yang bernama Ring Competition. Jadi ini adalah semacam kayak semacam kompetisi di mana para peserta ini kayak berlomba-lomba mengumpulkan Sentai Ring sebanyak mungkin untuk menjadi nomor 1, dan nantinya mungkin kayak apapun keinginan mereka bakal dikabulkan di sana. Ya, gila kalau di Kamen Rider kayak ala-ala ini loh, ala-ala di seri Grand Prix kalau di Kamen Rider Kids ya, mirip-mirip itu lah kurang lebih. Secara konsepnya sih bisa sedikit dikomparasikan sama DGB-nya Kamen Rider Kids lah, kalau menurut berarti gitu. Dan juga dia ada juga ditampilkan di sini juga ada, dan di sini juga ditampilkan banyak banget, jadi banyak banget tumpukan dari mecha para Sentai terdahulu yang kayak udah tergeletak, hancur dan rusak, dimana dari tumpukan bangkai mecha Sentai terdahulu ini muncul sebuah item yang terbang ke atas, yang item ini aja kalian gabungkan adalah si Sentai Ring itu sendiri. Jadi kayak gimana ya, kayak Sentai Ring ini sendiri kayak terciptanya kayak dari para mecha yang udah hancur ini gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak semisal ini ya, kayak misal ada Taishujin yang hancur, nah itu bakal muncul Sentai Ring-nya Zyuranger. Terus juga misalnya ada mekanya Bum Yoroba yang hancur, bakal muncul Sentai Ring-nya Bum. Jadi kayak gitu lah, kurang lebih kayak semacam jadi perwujudan, jadi Sentai Ring-nya kayak perwujudan dari kekuatan Sentai yang bersangkutan itu sendiri gitu loh. Terus apa lagi di sini ya? Dan oh iya, jadi juga perihal perang alam semesta yang disinggung di awal trailer tadi ya, yang di sini juga sebenarnya aku masih bingung satu ya. Ini apakah ada hubungannya dengan para mecha Sentai terdahulu yang hancur ini kayak? Jadi kayak
perang alam semesta yang terjadi di masa lalu ini mungkin aja adalah pertempuran dari si Tegasword melawan para Mecha Sentai terdahulu. Jadi kalau berdasarkan teori yang beredar sih kayak gitu ya. Jadi kemungkinan aja bukan sekedar hubungan, tapi bisa saja ya memang perang itu sendiri adalah perang antara Tegasword melawan para Mecha dari Sentai-Sentai sebelumnya dia. Mungkin kayak gitu. Lalu juga selanjutnya ada beberapa ya mungkin cuma sekedar potongan beberapa klip pertarungan para member Goshuger dengan para ya kayak kroco-kroconya dari serialnya Goshuger itu sendiri yang bentuknya cukup unik ya, karena kalau dari bentuk bala ke bawah kan ya kayak ya polos gitu aja kan, kayak ciri khasnya kroco-kroco Sentai pada umumnya. Yang unik ada banget kepalanya ya, notabene bentuknya kayak lonceng. Apa mungkin lonceng ini ada hubungan dengan konsep ring competition ini ya, jadi kayak ada kompetisi atau pertandingan pasti ada kaitan dengan lonceng yang dibunyikan sebagai tanda pertandingan dimulai atau pertandingan selesai kan. Jadi ya mungkin itu alasannya kenapa kok kroco-kroconya Goshuger ini temanya itu kayak ada bentuk kepalanya yang kayak lonceng gitu. Mungkin itu sih referensinya. Terus juga di sini ditampilkan juga beberapa klip yang memperkenalkan secara ringkas dari beberapa dari para membernya Goshuger, yaitu pertama ada Hoero Tono ya alias si Goshu Wolf, lalu ada Byakuya Rikuo alias Goshu Leon, lalu ketiga ada Bakugami Ryugi alias Goshu Tyranno, keempat ada Takehara Kinjiro alias Goshu Eagle, dan yang kelima ada Ichikawa Sumino alias Goshu Unicorn, dan dia juga sekaligus jadi Sentai hitam pertama atau Ranger hitam wanita pertama di franchise Super Sentai. Nanti kalau perihal detail kata kayak gimana aku bakal bikin video terpisah. Jadi aku mau buat video ini benar-benar cuma bikin ya penggambaran detail yang aku dapatkan dari non trailernya aja. Jadi kalau mungkin kayak karakternya ini kayak gimana, terus perannya gimana, diperankan sama siapa, mungkin aku bakal coba bikin video yang terpisah. Jadi ya biar video ini lebih fokus dulu ke soal detail di trailernya aja lah. Lalu juga ada penampakan beberapa monster yang sepertinya sih bakal jadi monster mingguan di serialnya Goshuger nanti ya. Yang katanya yang temanya itu kayak ini, temanya mereka itu adalah karakter monster yang menjadi nomor 1 di kategorinya masing-masing gitu. Jadi ya unik juga sih penggambarannya. Ini kalau mau singkatnya ya, sini simpelnya sih kalau dari ini yang aku lihat dari trailernya ya, para member Goshuger ini mulai dari si Goshu Wolf, Goshu Leon, Goshu Tyranno, Goshu Eagle, dan bahkan Goshu Unicorn ini bisa dibilang kayak mereka tuh kayak punya satu kesamaan, yaitu sama-sama dalam tanda kutip orang buangan. Jadi kayak orang buangan yang gagal jadi nomor 1 di pribadinya masing-masing gitu lah ya. Jadi kan unik gitu gimana kelompok orang buangan melawan monster yang notabene nomor 1 di kategorinya masing-masing. Ini cukup unik sih konsepnya, karena ya kayak ada monsternya ini baru 4 sih yang ditampilkan ya. Ada yang kayak gurita yang mungkin mewakili kelehan dalam berenang. Terus juga ada yang ada yang bentuknya kayak kupu-kupu yang juga dengan ornamen yang bisa dilihat kayak nyentrik banget, kayak ala dancer. Lalu ada yang punya ornamen peti hadakan di pundaknya, dan juga ada yang punya ornamen emot hati di bagian badannya yang kayaknya erat hubungan dengan hubungan asmara segala macam. Jadi unik sih bisa dilihat dari segi konsep monsternya ini. Dan juga diperkenalkan juga perihal nama kelompok antagonisnya, yaitu adalah Number One World Buraidan. Itu nama dari kelompok antagonisnya di serial Goshuger nanti. Ya anggotanya ini kurang lebih ada, so far yang diungkap baru ada 5 sih. Lebih tepatnya 4, karena kayak anggota terakhirnya ini bisa dibilang 2 orang yang jadi 1. Jadi aku jelaskan lah. Yang pertama ada Fire Candle. Lalu ada buku ini aku baca gimana sih? Aku baca buku dulu ya, kata cewek ini. Jadi kalau misalnya aku salah nyebutin ya koreksi aja nanti di kolom komentar. Lalu ada Kuwon yang ketiga. Terus yang terakhir ada Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweet Cake. Jadi mereka ini kayak semacam kayak bisa dibilang kayak 2 monster yang notabene itu 2 entitas monster berbeda tapi ditampilkan dalam satu wujud yang sama.
menurutku cukup unik sih desainnya kalau di sini. Jadi ya memang kayak gimana ya, kayak bagian sebelah kanannya itu si Mr. Shining Knife, sebelah kiri itu si Mr. Sweet si Mrs. Sweet Cake itu tadi. Jadi menurutku cukup unik aja sih penggambaran, dan mereka masuk jajaran dari monster-monster tertingginya si number one Wolverine ini tadi. Terus juga ini ada juga ada satu scene yang notabene memperlihatkan close up dari 3 Sentai ring dari 3 Sentai pendahulu sebelumnya Ghost User. Aku nyebutnya mungkin biar lebih gampang, aku lebih sebutnya Legend Sentai ring aja kali ya. Jadi kan memang ini Sentai ring yang berbeda, karena kalau di sini ya, kalau berdasarkan aku lihat dari katalog dari DST sepertinya Sentai ring ini kan ada 3 kategori. Yang pertama ada Sentai ring utama yang dipakai oleh para member para member Ghost User untuk berubah jadi wujud sentainya mereka. Lalu yang kedua itu Sentai ring yang bentuknya itu kayak kepala robot. Jadi ini memang digunakan untuk mengakses wujud mode robotnya dari si Tegazord yang mereka pakai. Lalu yang ketiga itu adalah Legend Sentai ring, yaitu Sentai ring yang punya gimmick kayak bisa gimmicknya bisa diputar gitu, yang di tengahnya itu ada gambar dari para Sentai terdahulu sebelum Ghost User. Dan di sini yang diperlihatkan ada 3 yang dapat close up di sini, yaitu ada Sentai ringnya dari King Oger, Dawn Brother, sama Ryu Soldier. Tapi kalau di sini ya ada kemungkinan ya, ini kan sebenarnya kan ada scene di mana ada pertarungan antara para member Ghost User melawan para Sentai terdahulu kan. Kayak yang dilakukan di sini ada pertarungan antara si Ghost Wolf lawan si Don Momotaro. Terus juga ada apa lagi tadi aku agak lupa. Terus juga ini ada yang kayaknya juga sama sepertinya di bagian pertunjukan panggungnya tadi itu yang aku sempat bilang itu. Jadi memang sepertinya di sini ya ada kemungkinan kalau kenapa kok bisa muncul Sentai terdahulu yang bertarung dengan para member Ghost User, karena mungkin Sentai ring ini dipakai langsung sama usernya sendiri. Jadi anggap kata kalau misalnya dari pihak King Oger ya, itu ada Sentai ringnya kok ada Oger, bisa saja itu Gira yang make. Terus dari Sentai ringnya Domo Taro bisa saja itu si Momo yang make. Terus Sentai ringnya Ryu Soldier itu bisa jadi si Koh yang make. Jadi ya memang mereka tuh kayak berubah ke wujud sentainya mereka masing-masing. Kayak ya Gira jadi Kuwagata Oger, Momo jadi Don Momotaro, Koh jadi Ryu Soldier, tapi pakai Sentai ring dan juga ini item yang bentuknya sama kayak Tegazord tapi warnanya perak. Kalau Tegazord warnanya kan emas kan. Nah, ini Tegazord dipakai oleh para Sentai terdahulu ini bentuknya sama persis, cuma warnanya aja beda, itu warnanya perak. Dan Sentai yang terpasang di sini yang di tengahnya tuh kan ada slot kosong di bagian jari tengah, bagian pangkal jari tengahnya di Tegazord yang jadi bagian di mana Sentai ringnya kepasang kan. Nah, kalau para member Ghost User itu pakai Sentai ring utamanya mereka masing-masing. Nah, para raja terdahulu ini pakai Sentai ring notabene adalah penampakan dari kekuatan originalnya mereka sendiri. Jadi ya mereka memang nggak berubah jadi pakai itemnya khasnya mereka yang biasa mereka pakai ya, kayak si Kuwagata Oger berubah pakai Oja Kalibur, terus juga si Don Momotaro berubah pakai Dawn Blaster, atau mungkin Ryu Soldier berubah pakai Ryu Soul Changer. Enggak, mereka pakai Tegazord dan juga Sentai ring, tapi Sentai ring mereka pakai ini sudah mewakili kekuatan originalnya mereka sendiri. Makanya mereka bisa tetap berubah ke wujud sentainya mereka masing-masing meskipun nggak pakai item khasnya mereka. Ini cukup unik sih kalau dari segi penggambarannya. Ya, jadilah kalau ini konsepnya sih kalau dibilang ini ya, kayak kalau misalnya inget di serial Kamadeshio kan ada kan di episode waktu masuk arc-nya Hibiki sama arc-nya Agito, di mana karakter lama yang pakai yang megang Right Watch, yaitu di mana di sini ada Soichi yang megang Agito Right Watch, itu juga ada Kiriya yang Kiriya Kyosuke yang megang Hibiki Right Watch. Pada mereka neken Right Watch-nya mereka, bisa dibilang kan mereka langsung bisa ngakses kekuatan dari rider yang bersangkutan kan, kayak si Soichi waktu neken Agito Right Watch di pinggangnya alteringnya balik kepada dia bisa jadi Agito. Terus juga si Kyosuke Kiriya pas dia nekan Hibiki Right Watch dia langsung bisa berubah jadi kamar dari Hibiki ya, kayak gitulah. Jadi ya mereka berubah jadi pakai item yang
yang sama dengan dipakai dari series yang sedang tayang, tapi mereka tetap bisa berubah ke wujud karakter khasnya mereka gitu. Konsepnya ini apa? Konsepnya si Goshuger ini ternyata kurang lebih sama dengan konsepnya Gokaiger dan juga Don Brothers, yaitu mereka itu bisa berubah ke wujud Sentai terdahulunya mereka. Cuma bedanya kalau si Goshuger ini masih mempertahankan ornamen khasnya mereka dari armor originalnya mereka, wujud Sentai originalnya mereka. Bedanya kan gini, kalau Gokaiger kan benar-benar waktu mereka mengakses kekuatan Sentai lainnya, ya udah mereka benar-benar secara penampilan benar-benar berubah jadi Sentai bersangkutan, mulai dari wujud Sentainya dan juga ornamen segala macam benar-benar mirip sama Sentai pendahulunya mereka tanpa meninggalkan satupun ornamen khasnya dari Gokaiger, kecuali ya mungkin Gokai selulernya mereka. Udah itu aja yang misalkan. Terus juga ada Don Brothers yang juga menggunakan kostum yang sama, bedanya mungkin cuma bakalnya aja. Jadi wujudnya mereka itu tetap pakai wujudnya tetap pakai wujudnya si Sentai yang bersangkutan, yang mereka pakai kekuatannya, tapi bakalnya tetap bakalnya Don Brothers. Nah, ini juga sama untuk Goshuger ini, tapi bener-bener lebih mencolok lagi karena di sini kan dibilangkan ada si Goshu Leon yang berubah jadi formnya si Bunred kan. Tapi yang agak jomplang ya, menurutku jomplang dan juga unik sih, tapi agak gimana sih ya. Dimana di sini si Goshu Leon dia berubah jadi Bunred. Jadi memang outfitnya Bunred, tapi ada tambahan armor dadanya si Goshu Leon yang warna biru. Kan agak kontras itu, dimana Bunred warnanya dominan putih, dan juga merah, ketimpa warna armornya si Goshu Leon yang warnanya biru. Itu agak unik sih. Apalagi ini kan juga si Goshu Leon juga menggunakan dua senjata kan, kombinasi dua senjata sih lebih tepatnya, yaitu si Leon Buster, yaitu alias personal weaponnya si Goshu Leon, dan juga boom boom handle dalam mode pistol. Ya mungkin karena temanya mungkin faktor gaya bertarungnya si Goshu Leon ya memang notabene memang bisa pakai pistol, makanya ini tebakanku aja ya, makanya dia tuh pakai Goshu Leon pakai Leon Buster dan juga boom handle dalam mode pistol. Ini tebakanku aja, dan ini juga mungkin berlaku dengan member Goshuger lainnya ya, kalau mereka berubah ke wujud Sentai pendahulunya. Jadi ya mungkin mereka bakal tetap mempertahankan armor dadanya mereka sebagai identitasnya mereka mungkin ya. Jadi nggak benar-benar berubah total kayak Gokaiger. Mereka tetap berubah ke wujud Sentai terdahulu, tapi ada ornamen khasnya mereka yang dipertahankan buat jadi ciri khasnya. Terus di sini juga ini ada lagi bagian di mana ini yang kayak gimana ya? Ini benar-benar kayak bisa jadi memicu sedikit emosi para penggemar Sentai terdahulu ya, karena ada momen di mana si Tega Sword Red ini, yaitu wujud mekanya dari si Goshu Wolf yang berdiri di atas tumpukan mecha Sentai terdahulu yang udah hancur, dan kayak seperti menasbihkan diri kalau dia itu ada si nomor satunya gitu loh. Tapi ya memang rada gimana, rada kasihan juga sih lihatnya. Ada beberapa mecha itu yang notabene hancur dan ditumpuk di atasnya di bawahnya si Tega Sword Red ini. Aku lihat sih ada beberapa ya, kayak ada Tokyo terus Deka Ranger Robo, Daishyujin, Bum Robo. Paling baru sendiri Bum Robo udah ketergeletak gitu aja. Kasihan aja si Bun ini. Terus ada Muteki Shogun, mekanya si Kaku Ranger, ada Dairen dan juga yang lainnya itu tergeletak begitu aja di bawahnya si Tega Sword Red, dan ya udah kayak bener-bener jadi kayak tumpukan bangkai-bangkai yang diinjak gitu loh. Ini agak gimana, kasihan juga sih lihatnya. Ya detail kalau lebih gitu aja sih ya. Jadi juga ada tambah beberapa klip singkat aja perihal kayak kesehariannya si Hoeru dan juga mungkin penggambaran karakter lainnya. Terutama si Hoeru juga pas awal-awal mungkin ada momen dimana ini memperlihatkan kayaknya pas awal-awal si Hoeru mau berubah jadi Goshuger kayaknya ya. Terus juga dan juga ada penampilan dari wujud Tega Sword Robo masing-masing member, mulai dari Tega Sword Red milik Goshu Wolf, lalu Tega Sword Blue milik Goshu Leon, yang juga ada
Tega Sword Yellow milik Goshu Tirano, ada Tega Sword Green milik Goshu Eagle, dan juga terakhir ada Tega Sword Black ya berarti Tega Sword Black milik Goshu Unicorn. Ya mereka memang masing-masing punya perbedaannya ya, karena bedanya kalau si wujud Tega Sword robonya si Goshu Wolf kan benar-benar cuma pakai Tega Sword saja doang kan. Kalau anggota lainnya tuh mereka juga sama pakai Tega Sword robonya mereka masing-masing, cuma mereka ada tambahan ornamen tertentu yang ngambil dari personal weaponnya mereka masing-masing. Ya kayak kurang lebih gitu aja ya kalau untuk bahasan soal detail yang aku temuin di trailer perdananya si Nambawa Sentai Goshuger ini. Dan untuk penayang episode perdananya ya, yaitu di mana si Nambawa Sentai Goshuger ini bakal tayang perdana tanggal 16 Februari 2025. Dan juga nanti di tanggal 12 Februari tanggal 2 Februari 2025, tepatnya hari Minggu nanti di channel Toei Tokusatsu YouTube official. Jadi ini di channel YouTube resminya Toei bakal tayang ada penayang spesial dari Nambawa Sentai Goshuger episode 0. Jadi mungkin ini kayak semacam prolognya yang bakal memperkenalkan konsepnya Goshuger ini bakal kayak gimana. Itu bakal tayang katanya di channel YouTube resminya Toei. Tapi kayaknya sih mengingat track recordnya Toei sejauh ini ya, feelingku sih track Genlock sih penayangannya. Jadi nggak bisa dilihat secara luas kayak ala Ultraman gitu ya. Nah, kan channel YouTube-nya bisa diakses secara luas kan. Kalau Toei kayaknya ada Genlock sih. Jadi ya kalau memang pengen nonton ya coba ya gimana. Ini aku nggak nyarakan karena ini caranya ilegal ya. Tapi kalau misalnya mau ngarahkan ya mau melakukan terserah kalian. Tapi kalau aku jangan sih karena caranya rada ilegal, yaitu pakai VPN. Tapi aku nggak merekomendasikan buat pakai VPN ya karena cara itu agak ilegal. Jadi ya mending nunggu info resminya aja kalau udah kayak gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih gitu aja kali untuk bahasan toko update untuk trailer perdananya dari Nambawa Sentai Goshuger ini. Kalau ini mau jadi ku upload ya, ini aku bakal pertimbangkan buat bikin satu video lagi yang mungkin bahkan membahas soal detail dari para case-nya Goshuger nanti. Karena memang ini case-nya benar-benar banyak dan aku udah bikin skripnya sih, dan ini panjang banget loh. Satu kata saja deskripsi katanya benar-benar panjang sendiri. Jadi memang ini makanya aku nggak dijelasin karakter ini kayak gini di bahasa kali ini ya, karena bakal panjang kalau aku jelasin satu persatu. Jadi aku mending pisahin dulu. Bakal aku cuma nyebutin karakter ini di karakter siapa aja yang muncul di trailer ini. Detailnya nanti bakal coba aku bikin di toko update berikutnya soal pembahasan singkat dari para case-nya Goshuger nanti. Oke lah, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Dan ini juga aku mau bikin cepet-cepetan karena aku lagi juga aku bahasan singkat kabel aja belum rekaman loh ini. Jadi aku memang coba mau utamain karena memang aku banyak baru aja sih perihal di konten di channel ini biar ada variasinya gitu. Makanya aku nyoba bikin bahasan Goshuger ini juga sekaligus ini memenuhi request dari ini aku sorry ya aku kalau lupa namanya siapa, tapi makasih banyak udah request untuk biar aku bikin bahasanya Goshuger. Jadi ya itu juga bisa aku juga semangat buat bikin kontennya karena ada ide buat bikin konten lain di luar konten bahasa singkat sama toko update Kamen Rider. Jadi ya makasih banget lah idenya ya. Oke lah. Ini suaraku udah mau habis ini karena aku ngomongnya panjang ini. Karena berapa lama ya? Ini berapa ya aku rekaman ini durasinya? Udah mau setengah jam dong. Jadi oke lah. Aku stop di dulu ya. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan video kali ini. Subscribe ke channelku kalau kalian suka dengan akun channel ini. Dan kalau misalnya mau dengan tempat yang mau kalian tambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Kalau misalnya mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link summary di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasanda 1412.